Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Cabuli penumpang di bawah umur seorang sopir angkot di Merauke ditangkap polisi. Bantuan untuk korban kelaparan di Puncak terus mengalir, namun Pemkab terkendala penyaluran. 900 tentara pengamanan perbatasan Papua New Guinea tiba di Jayapura. Pemerintah Provinsi Papua melepas 399 penerima beasiswa afirmasi pendidikan tinggi dari Kemendikbud. Pelepasan berlangsung di Aula lantai 9 kantor gubernur di Jayapura. Mereka akan mengikuti perkuliahan di 52 perguruan tinggi di 16 provinsi di Indonesia. Kadis Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Papua Christian Sohilait mengatakan 399 penerima beasiswa ini lulus berdasarkan nilai rapor di sekolah mereka. Christian meminta para orang tua berani melepas anak-anak mereka untuk menuntut ilmu di luar Papua demi masa depan mereka. Sebenarnya Kemendikbud itu menyiapkan 92 kampus, tetapi anak-anak mereka lulus di 52 kampus. Begitu. Kita 2 titik. Hari ini di sini ada 250 orang dan di Biak 149 orang. Mereka akan berangkat mulai besok. Itu yang pertama. Karena tadi Pak Gubernur sudah buka lepas secara resmi dengan Pak Sekda. Tapi dalam arahan beliau sudah sampaikan 3 hal. Pertama itu bahwa orang tua jangan bersedih. Ini harus berani melepaskan anak-anak untuk bertarung di tempat lain. Yang kedua, melakukan penyesuaian di kota studi masing-masing karena mereka tetap masih bawa nama Papua ada di sana. Mereka akan ada di Nusantara. Yang ketiga, ini momentum. Banyak anak-anak ingin masuk dan dapat afirmasi seperti ini, tapi tidak punya kesempatan. Tadi beliau sampaikan dari semua jumlah penduduk 4 juta orang nih, kalian 400 orang merupakan orang-orang yang terpilih untuk berangkat. Dalam rekrutmen beasiswa afirmasi, pemerintah daerah masih menghadapi kendala soal jaringan internet di kabupaten dan kota. Data Dinas Pendidikan dan Arsip Daerah Papua, program beasiswa afirmasi pendidikan tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah berjalan sejak tahun 2012 dan saat ini telah menerima 10.267 mahasiswa. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Kendati berasal dari keluarga miskin, Marco Septinus Bonai, asal Kabupaten Kepulauan Yapen, tidak patah semangat. 2 kali ia mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Polri. Baru tahun ini, ia berhasil mewujudkan mimpinya. Marco lulus menjadi anggota Polri dan dalam waktu dekat akan mengikuti pendidikan Polri gelombang 1. Marco merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Ia lulus dari SMK YPK Serui. Ayahnya seorang petani yang merangkap buruh, sedangkan ibunya bekerja membantu suami. Keinginan saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dan mengangkat derajat keluarga saya. Semoga kesuksesan yang saya capai saat ini dapat menjadi motivasi buat teman-teman dalam meraih cita-cita. Tetap semangat, terus berjuang dalam mencapai cita-cita. Yang paling penting, jaga kesehatan, hindari miras dan narkoba. Kedua orang tua Marco hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena doa yang mereka panjatkan selama ini terkabul. Sebagai orang tua saya mengucap syukur dan terima kasih karena anak ini berapa waktu ini memang dia sudah saya antar sampai ke Biak, ikut tes di Biak dan dia lolos. Dia ke Jayapura, saya tidak ikut ke Jayapura karena tidak ada uang.
terakhir tanggal 29 kemarin telepon balik lagi bilang lulus. Dari situ saya bilang terima kasih Tuhan Yesus, saya berteriak 3 kali karena Tuhan sudah bantu kehidupan keluarga saya, terutama anak kekasih ini sampai bisa anak kekasih ini lolos menjadi anggota polisi. Nah, anak Marco kalau sudah lolos jadi polisi, kerja yang baik untuk negara, takut akan Tuhan supaya semua yang lakukan untuk masa depan bisa berhasil dengan baik. Marco merupakan salah satu anak asli Papua yang beruntung bisa menjadi anggota Polri. Jutaan anak-anak di Papua dan di daerah lain juga mempunyai mimpi yang sama seperti Marco. Namun hanya segelintir yang bisa mencapainya. Dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Eman Beta melaporkan. Penggemar ikan hias di Kabupaten Mimika tidak sebanyak di kota-kota lain di luar Timika. Tidak mengherankan bila jumlah penjual ikan hias di Mimika bisa dihitung dengan jari. Salah satunya Rustam. Ia membuka lapak ikan hias di Jalan Ahmad Yani, Timika. Kendati pembeli tidak banyak, Rustam tetap bersyukur dengan penghasilan yang dia terima. Ikan hias yang dijual berbagai jenis mulai dari kisaran Rp25.000 hingga Rp1.000.000. Sebagian ikan hias ia datangkan dari luar Papua, seperti Blitar, Tulungagung, dan dari Bali. Kecuali ikan komet, yang menurutnya ia ternakan sendiri. Koleksi ikan milik Rustam lumayan lengkap, bahkan ia menjual ikan jenis Oscar yang hidup di pedalaman hutan Amazon, Amerika Latin. Ada koi. Kalau koi kan ada 3 jenis. Kopi ada 11 jenis. Macam ini yang di atas indukannya semua. Indukan ada pancawarna, rihupin, babon, ada lemon. Jadi banyak jenisnya kalau kopi. Ada panda. Kalau ini komet, ternak sendiri. Ternak sendiri. Kalau yang untuk indukan kalau sudah jumbo begini itu sekitaran 1 juta ke atas. Nah kalau yang masih anakan ada 20, 25, mulai harga 10.000 sampai 30.000 kalau ada. Kalau ya standar 35 atau 25. Namanya Oscar Tiger. Oscar Tiger itu asalnya dari Sungai Amazon atau Amerika, Australia ada juga. Berapa kalau dijual? Nah itu penjualan 1,5 juta 1 ekor karena nggak bisa dikabur. Rustam bisa meraup omset per hari sekitar Rp300.000 per hari. Bila ia berjualan keliling, omsetnya akan jauh lebih besar. Namun menurut Rustam, jumlah ini sudah lebih dari cukup untuk menafkahi keluarga sehari-hari. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.